لمشايخنا ولمعلمنا وجدنا وجددنا ولوالدينا ذوي الحقوق علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لمؤلف هذا الكتاب الشيخ النووي البنتاني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين. اللهم افتح علينا فتح العارفين ونور بصائرنا بأنوار العرفان واليقين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirin para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan taufik hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada subuh ini dan di tempat yang mulia ini kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini dilanjutkan Allah dengan dikumpulkannya kita di surga beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, setelah beberapa bulan istirahat, akhirnya Allah izinkan lagi kita untuk bersama-sama berkumpul dan melanjutkan kajian materi tafsir. Mudah-mudahan kita selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur, dan mudah-mudahan kita selalu ditetapkan iman sampai kematian menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Baqarah ayat 28 sampai dengan 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat-ayat sebelumnya, yakni Al-Baqarah dari 1 sampai 27, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan ciri-ciri orang-orang yang munafik dan sifat-sifat orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Secara gamblang dijelaskan Allah kayak apa ciri-cirinya, kayak apa orang-orang yang berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya sudah ada petunjuk, tanda-tanda kebesaran Allah sudah ditampakkan, tetapi mereka masih kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ayat ini Allah, bahasa kita, menyindir,
menyindir mereka dengan satu kalimat yang mengandung makna ta'ajjub dan taubih. Kalau di dalam tafsir lain itu ada makna ta'ajjub dan taubih. Ta'ajjub itu heran. Kalau taubih itu menghinakan. Jadi keheranan Allah terhadap orang-orang yang kufur kepada Allah tapi sekaligus menghinakan. Bunyi ayatnya, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Bagaimana kalian bisa kafir terhadap Allah? Bahasa kita kayak itu. Sudah ditampakkan tanda-tandanya, semuanya sudah dijelaskan oleh Allah melalui Rasulnya, tapi masihnya bahasa kita tuh macal benar, mucil benar. Tahu aja sudah amun bahujan tuh pacangan garing, tatap aja bahujan. Atau amun bermainan seharian pacangan garing karena berpanas. Itu kan biasa kayak itu tuh kanakan han garing kalau itu bahasa kita ditiwas. Nah kayak itu juga Allah nih meniwas dengan orang-orang yang kufur. Kaifa takfuruna billah? Bagaimana kalian bisa kufur terhadap Allah? Jadi makna di sini ta'ajjub, heran Allah. Semuanya sudah ditampakkan, tanda-tandanya ada, cuma masih aja kufur. Dan di sini juga mengandung taubih. Taubih itu Allah menghinakan. Kita nih lawan kawan berjalan. Maaf ada tahi sapi singganalan. Banyak aja jalan lain, aku jalan situ pas tajajak kayak apa kita. Umak lah tatap aja tajajak, kan singganalan tuh tetap aja tajajak kayak itu nah. Padahal jalan lain ada singganalan pulang bandanya tatap aja tajajak, itu kan meniwas kan kita. Nah jadi sini ditiwas Allah. Kaifa takfuruna billah? Bagaimana kalian itu tetap kufur terhadap Allah? Dia dipadahi sudah kan oleh Rasul, tetap aja mucil kadang mau mengumpati jalan yang dibawa oleh Rasul. Wa kuntum amwata, dan hal keadaan kalian itu amwata. Amwat itu kalau di dalam tafsir yang lain itu maksudnya wa qad kuntum adaman, yang tadinya tidak ada, fa akhrajakumullah ilal wujud, yang tadinya kadada menjadi ada. Wa kuntum amwata, dan hal kalian itu adalah bahwasanya mati kadada asalnya. Kadada kita kan dari kadada. Kalau lah kan banyak orang yang menolak tentang Islam. Kenapa? Ketika orang Islam itu mati meyakini akan hidup lagi dan akan masuk surga atau neraka. Itu kalau lah ada orang-orang yang berpikir kayak itu. Padahal jika kita tarik ke belakang, kalau mau berpikir kan asalnya kadada juga. Sebelum ada ke dunia ini kan kadada asalnya, dan akan kadada lagi dan akan ada lagi. Dan hal keadaan kalian itu amwat, mati, tidak ada apa-apa. Ajsaman la hayatalaha, hanya jisim tetapi kadada hayat laha baginya. Notofan, hal keadaan kita itu hanya setetes mani, wa alaqan, segumpal darah, wa mudghan, dan segumpal daging. Sebagaimana yang dinyatakan di dalam Quran surah Al-Insan yang dibaca tadi dari ayat 1 sampai ayat 3, kan bunyinya hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Bukankah akan datang kepada manusia itu hinun, satu waktu, minad dahri, daripada satu masa yang mana yang tadinya manusia itu kada disebut apa-apa. Lam syai'am hinum minad dahri lam syai'um madhkura, tidak disebut apa-apa. Kita manusia sebelum ada ke dunia ini kan kada ada nih. Ya kalau lah kada ada nih, kada tahu kita
kayak apa bentuknya, kayak apa kita, kada bisa membayangkan kayak apa kena ke dunia. Artinya dari kedada, minal adam ilal wujud, dari minal adam ilal wujud, dari ketiadaan menjadi ada. Inna khalaqanal insana min nutfah, kemudian kami ciptakan manusia itu dari setetes air. Min nutfatin amsyajin, daripada setetes air mani yang bercampur. Jadi sebelum ada kajian medis tentang sel telur yang akan membuahi ovum, itu kalau lah, itu sudah ada dalam Al-Quran. Min nutfatin amsyajin, dari air mani yang bercampur. Amun air mani maaf lelakian aja karena anunya kada mau menjadi, makanya harus ada apa? Harus ada pasangan. Nah, jadi ketikanya bercampur dari beberapa miliar sel telur yang ada, kan hanya saya sebuting 2 yang kau bertahan, yang sampai ke ovum itu kalau di dalam medis itu. Nah, itu sudah diterangkan di dalam Al-Quran. Min nutfatin amsyajin nabtalihi, yang kami beri ujian mereka. Faja'alnahu sami'an basira, lalu ketika sudah bercampur air mani itu ruh ditiupkan, lalu diberi faja'alnahu sami'an basira, kami beri mereka pendengaran dan penglihatan. Sudah ada dalam Al-Quran. Lalu lanjutannya inna hadainahu sabila, kemudian kami beri petunjuk mereka antara 2 jalan, imma syakiran wa imma kafura, ada yang bersyukur, ada yang kufur. Ini selaras sama dengan di dalam ayat fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kami ilhamkan kepada mereka 2 jalan, ada yang jalan fujuraha, jalan orang-orang yang rugi, dan orang-orang yang takwa. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang mengkotori jiwanya. Itu kan perjanjian kita sudah di alam rahim, ketika kita sudah siap, dilahirkanlah kita ke dunia ini. Dari Adam ilal wujud, dari ketiadaan menjadi ada. Jadi artinya manusia ini ya kayak apa jaharatnya, tetap kena mati juga. Kayak apa sugihnya mati juga. Gitu kalau lah, kayak apa gantengnya mati juga, kayak apa jagaunya mati juga, kayak apa Abu Jahal jagaunya mati juga, kayak apa Korun sugihnya mati juga. Tetapi nah ketika mati ini apakah kita termasuk aflah tadi atau menjadi orang yang khoba? Nah itu aja pilihannya. Nah jadi manusia itu yang tadinya amwat, mati, hanya berbentuk jisim saja, tidak ada hayat. Fa ahyakum, maka Allah hidupkan kalian, binafkhil arwahi fikum, dengan meniupkan ruh di dalam jasad kalian. Ditiupkan ruh, maka hidup kita. Tsumma yumitukum, setelah hidup menjalani kehidupan, dimatikan Allah lagi. Inda inqidha'i ajalikum, ketika sampai ajal kita, kada kawa ditunda-tunda lagi. Fa idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Apabila telah datang ajal itu, kada kawa didahulukan dan kada kawa dilambatkan. Kalau pangkena kawa kayak Nabiullah Yahya kalau kada salah, itu ketika Zidin membacaan halaqah majelis Zidin dengan kaum Zidin, itu berapa kali malaikat maut menjenguk hendak mencabut nyawa. Kena aja Zidin, aku lagi pembacaan. Nah, kita lain nabi, kita manusia, amun sudah sampai mati juga. Amun para nabi Allah itu ya kayak itu. Artinya berapa kali malaikat itu menjenguk hendak mencabut nyawa, cuma kada wani. Wani malaikat. Bahkan ada seorang sahabat yang memamai malaikat maut, malaikat mungkar dan nakir di dalam kubur. Datang mungkar dan nakir anak menanyai, dibentak Sidin. Kamu nggak tahu kasih apa aku? Kuni sahabat Rasulullah.
Siapa orangnya? Umar bin Khattab. Nah, ya pian. Malaikat kada nakir jadi dibentak sidin, apalagi manusia. Umar bin Khattab. Karena keistimewaannya, amun kita malaikat maut datang bah. Kita berdoa mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah dan di tempat yang baik dalam keadaan yang baik, gitu aja kita. Dimatikan gitu. Nauzubillah min zalik, kita berlindung kepada Allah. Artinya dimatikan dalam keadaan buruk, di tempat yang buruk, dalam keadaan yang buruk tuh nauzubillah min zalik. Jadi berdoa nang baik-baik kita. Mudah-mudahan istiqomah kita kawa menjalankan perintah Allah dan mudah-mudahan dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Tsumma yumitukum, kemudian Allah matikan kalian. Tsumma yuhyikum bin nusyur, kemudian setelah mati dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hari pertanggungjawaban, hari pembalasan. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kepada Allah lah kita kembali. Ba'dal hasyri, tentunya sebelum kita menuju Allah atau bertemu Allah atau menghadap Allah itu ada proses dahulu. Setelah meninggal kita akan menjalani yang namanya alam kubur, alam barzakh, kena padang mahsyar, kena mizan, hanyar melewati sirat, hanyar kena kalau sudah melewati sirat imma fil jannah wa imma finnar, apakah ke surga kah atau ke neraka. Nah, ini yang perlu kita pertanyakan. Kayak apa kena kita di akhirat? Kayak apa kena keadaan kita? Yauma la yanfa'u malu wala banun, hari di mana harta kada berguna lagi, anak-anak keluarga kada diherani lagi. Pokoknya yauma yafirul mar'u min akhihi, seseorang itu lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dari mama abahnya, wa sahibati wa bani, dari bini dari anaknya. Artinya ketika sampai masa itu kita kadang mengherani lagi lawan anak bini kayak apa aja, hanya habut melihat diri seorang aja lagi. Nah, jadi kita perlu kita pertanyakan di diri kita masing-masing, kayak apa kena keadaan kita. Makanya Allah melalui Rasulnya menyuruh kita beramal, berbuat baik, biar kada usah banyak, sedikit asal istiqomah. Kebanyakan amalan kena jua cuma baik jopang, banyak amalan ini bagus. Mudahan kawat amalakan semuaan. Amun yang kita ibaratnya yang hauran, begawi, mencari nafkah, kada kawa kita nang banyak-banyak, nang sedikit barang asal istiqomah. Nah, jadi mudah-mudahan dengan amalan yang sedikit itu, dengan itu pang kita kawa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan pernah kita remehkan amalan yang sedikit, karena siapa tahu dengan amalan yang sedikit itu pang yang mendatangkan keridhaan Allah. Dan jangan sombong dengan amalan yang banyak, karena kita kada tahu dengan amalan yang banyak itu Allah murka kepada kita. Nah, karena iblis bersumpah, wahai Allah, aku akan berada di tengah jalan hambamu yang berbuat kebajikan. Jadi setiap hari kita ke masjid itu sebenarnya ada iblis di tengah jalan, cuma kita kadang melihat. Kayak apa yang mengganggu kita, dibisikinya. Ikam satu mata aja di masjid, habis salam keluar aja lagi. Kena tertinggal pelem, kena tertinggal sepak bola macam-macam ay. Kalau pindah toko kah diangkat orang. Tokonya kada mungkin bang diangkat orang, barangnya macam-macam. Kawa aja kita sholat cuma bawirit kada kawa. Nah itu pang. Kena bawirit kawa pulang berdoanya kah kada kawa, kada khusyuk kayak apakah? Macam-macam ay diganggunya kita. Nah ini pang, mudah-mudahan kita dilindungi dari setan ini. Nah, summa ilaihi turja'un, kemudian kepada Allah lah kalian akan kembali. Maksudnya dengan melalui beberapa proses yang telah disebutkan tadi. Fayujazikum ala a'malikum, dan akan dibalas atau dipertanggungjawabkan atas segala amal kalian.
Artinya semua amal kita nang sedikit pun, bahkan geritik hati pun akan dipertanggungjawabkan kena di akhirat. Kalau panggena geritik hati baigaan lawan kawan, kira-kira tapih guni telarang bang pada tapihnya. Wah, geritik hati ini murah benar tapih orang ini, tetap telarang tapihku. Nah itu kena pertanggungjawaban kita. In khairan fa khairun, jikalau baik amalnya maka baik juga yang didapat. Wa in syarran fa syarrun, maka jikalau inya buruk maka buruk juga balasannya. Wal makna summa ilaihi tunsyarun, summa ilaihi turja'un itu sama dengan summa ilaihi tunsyarun. Artinya ketika kita menuju Allah kita akan dibangkitkan mempertanggungjawabkan. Walladzi khalaqalakum, Allah yang menjadikan bagi kalian, aili ajli intifa'ikum fid dini wad dunya, untuk kalian mengambil manfaat daripada apa yang telah diciptakan Allah, baik untuk urusan dunia, baik untuk urusan agama dan untuk urusan dunia. Nah, jadi Allah menjadikan semua kebutuhan kita di dunia ini, apa aja kita hendak ada. Dan alhamdulillah kita di Muara Teweh ini ada suah kekurangan banyu, biar kayak apa kemarau ada suah karing barito tuh. Amun PDAM kada jalan nyaman aja bercabur di barito. Nah, itu kalau lah. Artinya itu sebuah kesyukuran kita dibandingkan dengan orang-orang kayak di Afrika itu sampai 20 kilo mencari banyu sateng aja. Ya Pak, kita di sini Pak, amun PDAM kada jalan, cabur lagi, berandam puasa 4-5 kali ke barito mandi, kalinya sambil menyalam sambil minum air, naik ke rumah sigar, jadi sekalinya bercabur di barito. Nah, itu alhamdulillah kita. Nah, jadi Allah menyediakan segalanya bagi kita. Untuk apa? Untuk kita mengambil manfaat dari semua itu. Fiddin, baik dari urusan agama, wad dunia dan urusan dunia kita. Untuk urusan agama apa kita nyaman, alhamdulillah. Alhamdulillah kita nyaman ibadah, kada ada larangan kalau kita lah. Nah, karena ya kan ini masih hari-hari merdeka nih. Nah, nasi kotaknya lagi merah putih hari ini. Artinya masih dalam dalam bingkai HUT Republik Indonesia ya kalau lah. Karena ujar ulama, a'zamu ni'ami ba'da imani billah al-amanu. Nikmat yang paling besar setelah iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah nikmat keamanan. Jadi ketika kita sudah beriman, aman lagi kita melaksanakan ibadah, melaksanakan agama, kada ada tekanan, kada ada ancaman, kada ada teror, nyaman kalau kita menjalankan ibadah. Itu nikmat yang paling besar yang patut kita syukuri. Sebabnya ya kita dapat keamanan nih orang-orang terdahulu berjuang hidup mati, darah dan segala macam. Jadi kita ini menjalani aja. Jadi alhamdulillah. Nah, setelah kita diberikan keimanan oleh Allah, percaya kepada Allah, kita diberikan keamanan. Nah, itu nikmat yang paling besar itu. Bil istidlali ala mawjidikum, dengan menunjukkan atas keberadaan kalian. Wa israhil abadan, dan segala sesuatu yang diciptakan Allah itu kita ambil manfaatnya untuk supaya badan kita nyaman, jasad kita itu nyaman, kawa makan, minum dan segala macam, kawa sehat dan segalanya. Ma fil ardi jami'a. Nah, semua yang ada di dunia ini Allah yang menciptakan. Tsummastawa ilas sama. Kemudian Allah istiwa ilas sama. Nah, ini yang rami, jadi perdebatan yang rami wayah ini mengenai makna istiwa. Kalau kelompok sebelah mengatakan istiwa itu naik gitu, naik ya, dan bertempat di arsy. Itu kalau lah dia kokoh dengan pendapatnya bahwasanya Allah itu beristiwa, Allah itu naik dan bertempat di arsy.
Kalau kita kada meyakini, kita menolak pahaman kayak itu. Kenapa? Karena Allah itu bila kaifin wala tashbihin wala jihatin, ujar Imam Abu Hanifah. Allah itu kada kawa kayak apa kita memikirkan, kayak apa Allah itu bentuknya. Wala tashbihin, dan Allah itu kada kawa diserupakan lawan siapa aja, kada kawa. Wala jihatin, dan Allah tidak mengambil arah. Innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu maha kaya atau tidak butuh, tidak perlu dengan semua yang ada di dunia ini. Kan itu artinya Allah kada bertempat. Itu kalau kita pahaman kita tuh, Allah kada bertempat. Di mana Allah? Aina Allah? Nah, makanya di sini Allah ulama terbagi dua, ada yang tafwid, ada yang takwil. Kalau tafwid itu dalam usul tafsir atau ulumul Quran, tafwid itu menyerahkan sepenuhnya arti makna ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita kada boleh coba itikat kayak ini. Allah itu di mana? Tahu juga, di langit kah, di bumi? Kada boleh kita itikat gitu. Artinya ketika ditanya di mana Allah, artinya hanya Allah yang tahu. Kita kada berhak, artinya kada sampai indera kita sampai memikirkan di mana Allah. Nah, jadi ada yang tafwid. Jadi ulama itu ada dua, ya tafwid tadi ketika mentafsir bertemu ayat yang mutasyabihat seperti ini, ada yang tafwid menyerahkan artinya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang takwil. Nah, di antaranya Imam Nawawi. Apa takwil Sidin terhadap istiwa? Nah, ujar Sidin, istiwa itu ay qasada. Qasada itu mengkasat ila khalqis sama. Maksud istiwa di sini Allah menghendaki untuk menciptakan langit. Nah, jadi istiwa itu bukan naik, bukan bertempat. Jadi takwilnya di sini ay qasada ila khalqis sama, Allah taala mengingini dengan iradat beliau, dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan langit. Karena dalam beberapa riwayat langit itu diciptakan sesudah bumi. Nah, jadi kita yakini golongan kita Ahlussunnah wal Jamaah itu kita yakini bahwasanya Allah itu kada bertempat. Jadi makna istiwa ini jelas. Hampir semua ulama tafsir mengatakan di situ, di dalam tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir dan tafsir yang lainnya itu kebanyakan maknanya itu qasada. Mengkasat, artinya Allah itu beriradat dengan kudratnya untuk menciptakan langit. Nah, itu. Nah, jadi tsummastawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat, maksudnya ketika Allah sudah menjadikan apa-apa yang ada di bumi, Allah mengingini, beriradat untuk menciptakan langit. Dan diciptakan Allah langit itu 7 lapis langit. Nah, walhasil annallaha ta'ala khalaqal arda min ghairi bastin fi yawmaini, dan bermula hasil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi itu tanpa tiang pada waktu 2 hari. Nah, jadi Allah menciptakan bumi itu 2 hari. Tsumma khalaqas samawati sab'a, kemudian Allah menciptakan 7 lapis bumi itu mabsutatan, terbentang di atas kita. Fi yaumaini, pada 2 hari juga. Tsumma khalaqa ma fil ardi jami'a, kemudian Allah menciptakan apa-apa yang ada di bumi, gunung, pohon dan sebagainya, itu pada jangka waktu 2 hari juga. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, ujar Sidin, faja'alaha sab'a ardina, Allah, ini potongan hadisnya, Allah menjadikan bumi itu 7 lapis bumi itu di dalam 2 hari, fil ahadi wal itsnain, pada hari Minggu dan Senin. Jadi diciptakan 7 lapis bumi itu pada hari Ahad, hari Minggu dan hari Senin. Kalau di sini ada juga kejelasannya. Jadi diciptakan selama 2 hari.
hari Ahad dan hari Senin. Nah, di dalam riwayat yang lain, innallaha bada'al khalqa yaumal ahad. Sesungguhnya Allah memulai menciptakan sesuatu itu pada hari Ahad. Fa khalaqal ardina fil ahadi wal isnain. Allah menciptakan bumi dan 7 lapis bumi itu pada hari Ahad dan hari Senin. Fa khalaqal aqwat, dan Allah menjadikan buah-buahan itu pada hari Selasa dan hari Rabu. Dan Allah menciptakan langit, 7 lapis langit itu fil khamis wal jum'at, pada hari Khamis dan hari Jumat. Nah, dan nanti juga hari kiamat itu fatilka sa'atul lati taqumu fiha sa'ah, yang pada hari Jumat juga terjadinya kiamat. Cuma kita kada tahu apakah hari ini kan hari Jumat juga. Nah, siap juga sudah kita. Udah kau aja sarang belum panen. Udah kau anu lagi. Siap kada siapa emang sudah kiamat tuh udah kau lagi kita. Nah, jadi kapanpun waktunya itu wallahu a'lam. Artinya ya kita sebagai manusia ini siap-siap aja. Banyak sangu aja dah. Banyak sangu. Nah, mudah-mudahan artinya ketika kita mati, kita dimatikan dalam keadaan beriman. Nah, mungkin itu aja dulu. Selagi akan datang ada sebutin wa huwa bikulli syai'in alim. Nah, dan Allah itu dengan tiap-tiap sesuatu mengetahui. Maksudnya muhitan, maksudnya ketika Allah menjadikan segala sesuatu, fala yumkinu ayyakuna khaliqan lil ardi wa ma fiha wa lis samawati wa ma fiha minal ajaib wal gharaib. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu itu bukan hanya sekedar untuk keajaiban semata, untuk maulah kita takjub atau mengulas sesuatu yang langka, yang unik. Ketika dijadikan misalnya sesuatu, kita wah bagusnya ini. Bukan hanya seperti itu Allah menjadikan, tetapi Allah wa huwa bikulli syai'in alim. Ketika Allah menjadikan sesuatu, Allah itu Maha mengetahui dengan apa yang diciptakannya. Makanya segala sesuatu yang diciptakan Allah di bumi ini itu pasti ada manfaatnya, kayak apa aja bentuknya. Seburuk-buruknya yang diciptakan Allah di bumi ini pasti ada manfaatnya. Kada mau pangkadada. Jadi kita yakin. Dan apapun yang menimpa kita di bumi ini yang sudah ditakdirkan Allah, itu pasti ada hikmahnya di balik semua itu. Nah, jadi selagi akan datang Al-Baqarah ayat 30, wa in qala rabbuka lil malaikati ila akhir ayat. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keteguhan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, murah rezeki, dan mudah-mudahan hidup kita selalu dalam keberkahan, dan mudah-mudahan kita semua selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimatikan dalam keadaan husnul khotimah dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Maliki yaumiddin. Ya rabbi ya masallina shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilman malaikatil muqarrabin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.